Bagaimana terbentuknya senyawa? Senyawa terbentuk dari dua unsur yang bergabung. Oke. Senyawa ada organik dan anorganik. Organik itu adalah senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor. Ya, kadang-kadang ada es ya. Kalau senyawa anorganik, senyawa ya, senyawa yang mengandung selain dari CHONP tadi dan S tadi ya. Itu adalah senyawa anorganik. Apa contoh senyawa organik? Kok nggak muncul? Kok yang di sini nggak muncul? Hmm? Kok beda? Green 2. Oh iya, salah ya. Oke, udah. Bentuk belum? Udah keluar itu? Ini apa contohnya? DNA. Oke. Ini ada lagi contohnya obat-obatan, aspirin. Kemudian yang apa? Teh. Kemudian yang di atas apa? Warna ungu? Pigmen atau pewarna. Ya. Jadi ini adalah contoh dari senyawa organik semua ya. Shh. Tuh kerame itu kenapa? Jadi yang tadi katanya teh, rupanya bukan teh, tapi minyak atsiri. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri itu adalah minyak terbang atau minyak yang terdapat di dalam tanaman. Contohnya minyak sirih, contohnya lagi melati. Itu adalah parfum itu diambil dari minyak atsiri dari tanaman tersebut. Jadi mempunyai bau yang sama. Yang pertama penggolongan senyawa organik berdasarkan gugus fungsi. Ada nama hidrokarbon. Kalau hidrokarbon berarti ada cincin C dan H. Ada 3 macam hidrokarbon. Alkana, alkena, dan alkuna. Alkana lantai tunggal. Alkena angkat 2. Alkena, alkuna angkat 3. Ibu agak ngebut ya. Karena udah jam 3 lewat. Oke, nanti manfaatnya bisa dilihat di sini ada gas alam ya, ada LPG dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat. Kemudian ada juga isomer dari namanya isomer struktur. Isomer itu rumus molekul yang sama tapi beda bentuk ya. Jadi ada bermacam-macam. Kemudian ada alkena tadi lantai 2 ya, rangkap 2. Ada aturan Wagner ini untuk adisi dengan halogen ya. Jadi jika kedua atom C itu memiliki atom H yang sama, maka halogen akan terikat pada gugus alkil yang termuda. Contohnya di sini, kalian lihat, ini kan lihat di sini ini alkena ya. Jadi ini C-nya 1 mengandung H ya.
C ini juga mengandung 1H. Di aturan Sackey-Wagner ini kalau ditambah suatu halogen, maka I ini akan terikat pada C yang mengandung H paling sedikit. Sedangkan H-nya akan terikat pada C yang mengandung H yang banyak. Seperti ini. Kemudian contoh senyawa dari alkena ini adalah benzen ya. Benzen itu mempunyai sifat yang bisa ikatan rangkapnya berpindah-pindah. Makanya kadang-kadang kalau kita bikin benzen itu segi 6 di dalamnya buletan. Karena apa? Dia bisa berpindah dari C1 ke C2 untuk ikatan rangkapnya. Isomer geometri ini adalah kelebihan dari suatu alkena. Jadi alkena itu mempunyai isomer geometri. Jadi contohnya di sini adalah cis 2 pentena dan trans 2 pentena. Kalau trans dia berseberangan, kalau cis dia bersebelahan. Kemudian ada alkuna. Alkuna ini rangkap 3, dia menjadi tidak reaktif ya dibandingkan dengan alkena tadi. Biasanya bentuknya gas ya, padat ataupun cair, dan biasanya bentuknya netral. Contoh digunakan dari sehari-hari adalah untuk anestesi umum, itu etuna. Katanya gasnya berbentuk gas yang aromanya harum dan lembut. Alhamdulillah Ibu sampai sekarang belum kecium ini etuna ya. Kemudian alkohol. Kalian harus tahu kalau secara umum di masyarakat ataupun di lab ya, kalau disebut tambahkan alkohol 2 mili. Alkohol mana yang kalian tambahkan? Etanol. CH2H5OH. Ya, jadi kalau alkohol secara umum seperti dalam minuman. Minuman ini mengandung alkohol 5%. Berarti alkoholnya adalah etanol. Itu secara umum. Jadi alkohol di sini ada 3 macam bentuknya, alkohol primer, sekunder, dan tersier. Terjadi perbedaan letak tergantung dari OH-nya. Kalau OH-nya pada C primer, maka jadi alkohol primer. Begitu juga selanjutnya. Sifat alkohol biasanya semakin tinggi berat molekulnya, maka titik lelehnya juga akan semakin tinggi. Ya. Kemudian kelarutannya dengan air besar untuk metanol, etanol, dan propanol. Tapi kalau untuk yang di atasnya itu akan menurun kelarutannya dengan bertambahnya C. Satu lagi sifat dari alkohol ini, dia bisa dioksidasi. Alkohol primer dioksidasi bisa menjadi aldehid, dan aldehid dioksidasi menjadi asam karboksilat. Kemudian untuk alkohol sekunder bisa dioksidasi menjadi keton. Sedangkan untuk alkohol tersier dia tidak bisa teroksidasi dalam keadaan asam. Tapi pada saat basa dia bisa terjadi reaksi dehidrasi. Keluarnya H2O. Kegunaan alkohol yang pertama adalah metanol untuk polimer, etanol untuk pelarut, bahan bakar, dan untuk minuman. Jadi minuman kita itu yang anggur ya. Apalagi bir, apalagi tua, apalagi whisky. Nah, itu adalah mengandung etanol ya, bukan metanol. Jadi gini, kalian harus tahu metanol itu berbahaya. Metanol bisa menyebabkan kematian dan kebutaan. Metanol jika tertetes di mata bisa menyebabkan kebutaan, dan kalau itu terminum bisa melemahkan saraf dan dapat menyebabkan kematian. Makanya kalau orang yang suka minum tua hasil fermentasi sendiri itu banyak mengalami keracunan. Karena apa? Di dalam fermentasinya tadi karbohidrat menjadi alkohol tadi bukan cuma etanol tapi juga ada metanol. Jadi dia konsumsi saja, dia tidak mikir kalau itu ada metanol, dia nggak tahu. Tapi kalau di pabrik mereka bisa memisahkan antara etanol dan metanol. Bagaimana caranya? Dengan titik didihnya. Metanol titik didihnya sekitar 50-an, sedangkan etanol 70-an. Jadi otomatis harus dilakukan pemanasan pada suhu 50, jangan 70. Kalau 70 menguap semua. 50-an, 56 tadi, berarti sekitar 56. Metanolnya akan menguap. Jadi tinggallah sisa etanol. Nah, etanol ini murni jadinya karena nggak ada lem metanol. Makanya yang pabrikan itu lebih mahal tuh itu.
karena dia dipisahkan hasil fermentasi karbohidrat menjadi alkohol tadi. Kalau tua murah, seliter berapa ribu gitu ya. Karena tadi tidak melalui proses pemisahan. Dalam ini juga loh, tapi itu juga ada alkohol. Boleh nggak sih minum alkohol? Ayo, siapa yang boleh? Kenapa boleh? Buat obat, Bu. Ada yang lain? Kenapa boleh? Kali Ibu boleh? Yang enggak boleh kenapa? Kalau menurut saya boleh, cuman kalau misalnya dalam Islam sampai dia tidak memabukkan juga tidak apa-apa gitu. Itu ya, Ibu juga sama, sepaham. Ibu selagi dia minum tidak memabukkan nggak apa-apa. Karena kalau memabukkan itu yang berbahaya. Karena apa? Karena alkohol itu tidak identik dalam minuman. Dalam makanan juga banyak kok mengandung alkohol. Tape contohnya. Sering kan kita makan tape? Ya asam. Asamnya itu sebenarnya karena alkohol. Terus satu lagi. Boleh nggak sih kita pakai parfum dengan pelarut alkohol? Boleh. Katanya nggak boleh dibawa sholat, mengandung alkohol. Nah ini pakai ini parfum ini. Jadi gini ya, kalian lihat kenapa parfum itu ada harga yang murah, ada harga yang mahal. Apa bedanya? Pengaruh pelarutnya, alkoholnya. Semakin banyak alkoholnya semakin murah. Kenapa? Dipakai cuma sebentar udah hilang baunya. Tapi kalau yang wangi, yang mahal itu memang kadar minyak atsirinya tadi tinggi, pelarutnya dikit, makanya jadi mahal. Pakai setetes saja sepanjang hari udah bau, masih. Jadi pada dasarnya kenapa minyak wangi pakai alkohol itu boleh? Karena alkohol itu dalam udara terbuka gini itu bisa nguap. Jadi kalau kita semprot ke tubuh kita, yang tertinggal apa? Minyak atsirinya aja, yang alkohol yang nguap. Sama seperti kita pada saat kita mau suntik, kan dipakein kapas alkohol kan? 70% kan? Gak apa-apa. Kenapa pakai parfum yang mengandung alkohol? Gak boleh. Ya, jadi kita punya ilmu, kita telah bahwa boleh kok, gak apa-apa. Minum, boleh asal tidak memabukkan. Itu yang ekstrim ya. Itu yang ekstrim, boleh. Tapi sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Boleh asal tidak memabukkan. Tadi dengan tujuan pengobatan, boleh. Ada nggak sih obat yang mengandung alkohol? Ada tuh contohnya. Gliserol mengandung yang dalam obat batuk. Itu ada. Makanya kalau kalian lihat minum obat batuk yang cair, kemudian kalian minum terus ada rasa nyit-nyit, gigit gitu, itu adalah karena ada gliserolnya, ada alkoholnya. Jadi nggak apa-apa ya, selagi tidak memabukkan. Kenapa orang memabukkan itu berbahaya? Gak sadar. Dia bisa memperkosa dan sekalian membunuh. Kalau pembunuh cuma membunuh aja ya. Tapi kalau orang kehilangan kesadaran tidak ada lagi akal sehatnya untuk berpikir yang baik. Jadi Bu ngomong gitu nanti di rumah minum alkohol. Enggak ya. Enggak gitu ya. Kemudian selanjutnya eter. Eter ini katanya berbau sedap. Kalau Ibu enggak deh. Eternya aduh baunya enggak enak. Dan satu lagi mudah menguap. Ingat kalau di lab hati-hati jangan dekat dengan api, dia akan bisa terbakar, meledak. Ether ini juga sifatnya sebagai anestesi. Ibu selalu perhatiin kalau praktikum, kita nanti pakai ether. Kalau pakai ether, pulang ke rumah itu di jalan tuh dari Layo ke Palembang tuh rasanya apa ya? Oh iya pakai ether. Jadi ingat karena sudah punya sifat seperti itu, nanti kalau buka ether, ambil ether, tutup lagi. Ini enggak, dibiarin terbuka. Udah kita semuanya yang cium gitu. Ya, jadi kalau udah ambil, tutup lagi. Enggak apa-apa. Aman kok, sehat. Ibu lagi hamil anak ibu yang pertama, ibu penelitian di lab, pakai etil astat, pakai heksan, pakai kloroform. Alhamdulillah ibu sehat, anak ibu sehat. Gitu loh. Asal kita tahu caranya, sudah pakai tutup lagi. Pas ngambil jangan tahan napas sedikit pas ngambil.
tahan napas, kita ambil. Terus satu lagi, kalau kita praktikum, disuruh cium bau, jangan cium baunya, jangan, gini, diusir dikit. Oh iya, nanti karena ada yang bikin ester, ya, ester itu dipakai katalisnya adalah asam sulfat, pekat. Kalau reaksi belum jadi, kalian cium, yang kalian cium itu asam sulfat. Makanya di sini, oh ya sudah ada nih, tercium nih aromanya, enak. Baru nanti orang kedekatan, oh iya baunya ini. Ya, jadi ada trik dikerja di lab, jangan sembarangan. Pernah waktu itu ada tabung reaksi, botol coklat itu isi zat asam, kan ada tutup gini, dia pegang tutupnya begini, otomatis lepas kan, terus kena muka. Pegang lehernya, jangan pegang kepalanya. Kan kalau nyekek orang itu kan lehernya kan, nah bukan kepalanya. Cekek lehernya, pegang baru dituangkan. Kalau pegang palanya badannya jatuh. Cekek lehernya. Air botol, tuh kan? Kebiasaan di rumah gitu ya, begini ya. Gini harusnya. Gitu ya. Jadi ada trik kerja di lab. Ether ini tidak reaktif, tetapi ether ini berisomer dengan alkohol, ya. Jadi seperti di sini isomer tadi rumus molekul sama, tapi beda struktur. Kegunaan ether sebagai pelarut karbon, jadi ether kalau ditetesin ke plastik maka plastiknya akan hancur. Kemudian sebagai bahan disinfektan, kemudian juga sebagai anestesi. Tadi seperti kata Ibu tadi ya, bisa membius, tapi tidak digunakan untuk manusia karena berbahaya bagi hati. Nah, reaksi ether sama air, ini besok kalian akan lakukan. Ya, jadi ether ditambah dengan air, ingat 1:1. Kalau kalian ambil ethernya 0,5 mili, maka airnya adalah 0,5 mili. Air yang dipakai mana, Bu? Jangan pakai aquadeng. Tahu aquadeng? Aqualedeng. Pakai aquades di botol plastik. Pakai plastik, ada botol plastik. Itu aquades, aqua air yang didapat dari proses destilasi. Jadi kadar mineralnya sudah sangat sedikit sekali. Kalau yang memang mau benar-benar tidak mengandung mineral itu aqua bides namanya. Didestilasinya 2 tahap. Setelah didestilasi, kemudian destilasi lagi. Itu yang lebih murni. Jadi hanya mengandung H2O saja tanpa yang lain. Kalau aquades masih ada sedikit. Ya. Nah, kalau aquadeng memang banyak mengandung mineral. Tambah lagi di Indralaya, karatan-karatan segala macam itu masuk. Kalau pas direaksi, Bu kok warnanya seperti ini? Kamu ambil apa? Aquadeng. Salah. Ya. Jadi aquades di botol plastik. Di botol plastik di meja itu ada. Kalau nggak ada tanya. Ya. Nah kalau untuk cuci darah, ya kita nanti untuk biokim kita akan pakai aquabides untuk cuci darah. Karena apa? Kalau darah pakai aquades itu ada mineral bisa menggumpalkan darah sehingga darahnya tidak bisa dicuci. Jadi harus pakai aquabides yang memang tidak mengandung mineral. Kemudian aldehid. Aldehid ini berbau merangsang, katanya C1C5 yang larut air, dan satu sifatnya dapat mengadisi ya. Ini contohnya sintesis asam karboksilat ya. Ini waktu Ibu S1 Ibu pakai ini loh. Jadi Ibu mengisolasi senyawa, salah satu senyawa di dalam kencur, senyawa murni, kemudian Ibu menambahkan 1 karbon, 1 cincin karbon lagi dari senyawa itu. Dari C-nya itu dari mana? Dari sini. Dari HCN. Jadi tambahkan HCN, nanti masuk nih di senyawa itu CN. Kemudian N-nya ini di substitusi lagi dengan suatu karboksilat jadi COH. Jadi menambahkan satu cincin. Disinilah HCN ini kan satu gas, ya. Gas, jadi dibuatnya nggak ada nih yang jual nih gas ini. Jadi harus buatnya gimana? Dengan NaCN, natrium cyanida, dengan asam sulfat pekat. Pakai namanya pesawat kip. Pesawat kip itu bentuknya kaca. Kita kasih natrium cyanidanya di bawah, kemudian diteteskan asam sulfat pekat sedikit-sedikit, kemudian akan terjadi gas. Gasnya akan disalurkan, masukkan ke dalam reaksi. Bodohnya Ibu,
Bodoh, sampai 2 kali mecahin. Bodohnya ibu netesin asam sulfokat itu banyak. Kalau banyak berarti banyak terbentuk gas ASN. Gimana pesawat KIP tersebut pecah, tekanannya tinggi. Waduh, kata ibu, ini rupanya rumus PVNRT itu ya. Selama ini nggak tahu loh, sampai merem tahu apa itu rumus gas ideal PVNRT. Hafal. Tapi pas penerapan nggak tahu. Setelah pembuatan ASN ini, oh begitu toh, ini rupanya penerapan rumus PVNRT. Jadi kalau diberikan banyak, maka tekanannya akan meningkat. Iya kan, volume banyak, tekanan akan meningkat. Ini akan menyebabkan meledak. Oh, jadi ya netesinya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit gas yang ada terbentuk keluar, tambah lagi. Nggak bisa langsung brus 5 mili ditambahkan. Pecah. 2 kali pesawat KIP itu pecah. Pada zaman ibu 750.000 satu. Untung ibunya baik, nggak usah diganti Pat, ganti buret aja ya, buret murah. Alhamdulillah. Itu tadi ilmunya, kita kadang gitu ya, secara teori kita tahu, tapi praktek kita nggak tahu. Makin kalian nanti di lab, prakteknya jangan main-main, ya. Tambah lagi di situ banyak zat-zat yang berbahaya. Terus juga, Bu, saya mau kerja pakai handscoon, kalau ibu sarannya nggak usah. Kenapa handscoon kalau basah, licin. Padahal kita adalah lab basah, bukan lab kering, ya. Jadi cukup asal kita tahu caranya, kita akan aman. Nanti kalau nggak tahu tanya, Bu ini gimana caranya, Bu ini gimana, tanya aja nggak apa-apa. Ya, disitulah fungsi dosen ada di lab. Ya, jadi kalian jangan sampai terjadi kecelakaan. Tuh kayak yang di lab di mana? Di UI ya, yang meledak, itu IPB ya, meledak gitu. Kan kalau bisa jangan. Kalau meledak nggak punya lab kita nggak bisa praktikum lagi nanti. Ya. Dan satu, untuk lab yang kimia, zat kimia seperti itu tidak pakai AC. Ya, jadi jangan kalian anggap cak di lab CBT. Dingin gitu enak, AC-nya kenceng ya. Enggak. Di lab kimia tidak boleh ada AC. Hanya ada kipas dan exhaust fan. Kenapa? Kalau ada AC, nanti gas-gas kimia, zat-zat kimia di situ akan disemburkan lagi ke situ. Kita ngumpet di situlah, ngisep itulah. Makanya nanti besok praktikum pakailah baju yang senyaman-nyamannya. Jangan pakai baju yang agak panas ya. Karena di lab belum lagi nanti kita harus pakai jas lab. Ya, jadi pakailah yang nyaman. Gak usah juga pakai rok yang lebar-lebar banget. Nanti susah keinjek jatuh ya. Di sini tadi sudah reaksi adisi, dia juga bisa ada reaksi mereduksi ya. Di sini contohnya dengan pereduksi tolen. Sebenarnya untuk tolen sini ada sendiri reaksinya, tapi kita nggak punya alfa naptol. Jadi reaksi tolen yang kita gunakan adalah menggunakan Ag amoniakal. Jadi reaksinya seperti ini, ya. AgNO3 ditambahkan, kemudian ditambahkan amonia, ya. Kemudian nanti kita panaskan. Jadi dalam tabur reaksi kita ambil aldehid itu contohnya adalah glukosa. Glukosa kita tambahkan, kemudian masukkan AgNO3, kemudian masukkan amonia, kita aduk, kemudian kita panaskan. Nanti di dinding tabung reaksi itu akan terbentuk cermin perak. Cermin perak itu gimana sih Bu? Kalian pernah lihat cermin bayang? Di belakangnya kan ada lapisan ya, lapisan coklat ya. Nah kalau pas kalian kupasin kertas coklat itu nanti belakangnya itu adalah cermin peraknya untuk memantulkan. Jadi proses yang tolen ini adalah salah satu proses pembuatan cermin bayang. Kemudian ada juga reaksi Pehling. Pehling ini dia terjadi reaksi CuO ya 2+ menjadi Cu1+. Artinya apa? Terjadi proses reduksi ya. Reduksi. Jadi CO2+ di sini menjadi CO+. Jadi aldehid ditambah dengan Pehling kemudian dipanaskan, ini akan terbentuk endapan warna merah. Ini besok juga kita akan lakukan. Kegunaan aldehid, formalin sebagai pengawet, ya. Pengawet apa? Mayat, tapi suka dipakai uang apa? Enggak bakso, salah. Bakso enggak pakai formalin, pakai boraks. Boraks itu untuk pengejal. Nanti kita juga bisa mengidentifikasi di lab. Borak itu bagaimana sih kita tahunya?
Nanti borak itu dibakar, dilihat nyalanya, warnanya hijau toska, itu adalah mengandung borak, nanti ada. Jadi formalin di sini adalah bukan untuk mengawetkan bakso ya, mengawetkan preparat biologi. Contohnya apa? Kadaper. Orang kita yang salah, ikan dikasih dengan formalin. Apalagi? Tahu, mie dikasih formalin. Sebenarnya untuk melihat apakah suatu ikan itu diawetkan dengan formalin apa tidak bisa dilihat dengan cara indikatornya lalat. Kalau lalat mau hinggap di ikan itu ataupun di cumi ataupun udang, berarti ikanan itu tidak pakai formalin. Kalau dia pakai formalin, lalat takut, nggak mau hinggap. Tuh lalat aja tahu dia ya. Saya nanti jadi keras di sini dia bilang. Jadi itu, kalau ibu ke pasar, terutama pasar tradisional, ibu ngeliat tuh bukan ngeliatin besar apa enggaknya. Lalat itu hinggap ya? Hinggap nggak ya? Oh hinggap, beli. Kalau nggak hinggap, ibu nggak mau. Biarpun dia kelihatannya bagus. Artinya muter aja di atasnya. Itu pakai formalin. Memang formalin ini pengawetannya lebih murah. Ibu pernah baca suatu artikel. Kalau pakai es, satu nelayan itu sekali pergi itu bisa nyiapkan uang 2 jutaan. Untuk beli esnya aja, balok es. Tapi kalau pakai formalin cukup sekian ratus, itu bisa mengawetkan berton-ton ikan. Jadi memang lebih ekonomis dibandingkan es. Tapi itu tadi efeknya. Usus kita kan peristaltik ya, gini ya. Ya, jenjang kayak gitu ya. Kalau masuk formalin gimana? Dia langsung shoot gitu ya. Enggak lagi itu. Nah itu bahayanya. Kemudian keton berbau harum ya. Kemudian di sini juga sama. Tadi aldehid dapat adisi dan reduksi juga. Kemudian kegunaan keton contohnya adalah aston ya. Ini aston yang cewek-cewek nih. Yang pakai kutek buat ngapus kuteknya. Tahu kutek? Yang ini pewarna kuku itu pakai aston. Contoh yang lain adalah progesteron ya, hormon perempuan. Kemudian asam karboksilat, ini asam karboksilat ini khasnya ya. H-nya itu bisa disubstitusi dengan gusalkil sehingga terbentuk suatu ester. Jadi ester itu terbentuk dari karbohidrat ditambah dengan suatu metil ya. Kemudian akan terbentuk suatu ester. Jika direaksikan dengan P2O5 akan terbentuk suatu asam anhidrida dari senyawa tersebut. Kegunaannya contohnya asam format ya, menggunakan mengumpalkan lateks ya. Kalau disebut orang ini asam semut ya. Kemudian asam astat untuk pembuat makanan. Kalau di Palembang ini namanya cuka ya. Cuka putih, cuka makan tuh. Ini adalah asam astat. Ini juga nanti kita pakai dengan berbagai tingkatan konsentrasi pada saat penentuan kadar pH isoelektris dari kasein. Kasein tahu di mana? Di mana? Hah? Kasein. Protein di mana? Di susu. Nah, kita akan tahu nanti. Makanya susu kenapa tidak boleh dipakai, diseduhnya tidak boleh pakai air panas mendidih. Karena kasein ini akan mengendap. Jadi kalau bikin susu, pakailah suhu yang hangat-hangat kuku, jangan yang panas begitu mendidih dituangkan, itu akan merusak kaseinnya. Oh, baru tahu ya? Hangat-hangat, jadi kalau air panas yang separuh ditambah air dingin. Kalian lihatlah, kalau pakai air panas, begitu kalian aduk, itu mengendap di bawah. Ada endapan di bawah, itu kasein. Karena kasein jadi rusak. Makanya airnya harus setengah-setengah, jadi hangat-hangat aja, nggak usah terlalu panas. Asam stearat untuk membuat lilin. Kemudian terakhir ini ester ya. Ester ini khas adalah biasanya untuk essence ya, punya harum yang buah-buahan. Kemudian dengan air dia dapat terurai menjadi asam karboksilat dan alkohol ya. Dia terurai bisa disebut dengan terjadinya saponifikasi. Kemudian kegunaan ester sebagai esen buatan. Amil asetat untuk pelarut damar, kemudian minyak atau lemak cair untuk membuat sabun ya, kemudian etil asetat untuk pelarut cat dan perekat, lilin untuk batik dan lemak serta minyak. Kemudian yang terakhir lagi amida ya. Amida ini jika direaksikan dengan asam nitrat ini akan menghasilkan asam karboksilat. Jika direaksikan dengan zat pengikat air seperti P2O5 akan terbentuk karbonitrit. Kegunaan amida contohnya adalah urium.
Sekarang Ibu tanya, urium dengan urea sama nggak? Sama. Bedanya apa? Tulisan, ya. Apa bedanya urium sama urea? Ureum dan urea. Jadi kalau untuk mengidentifikasi apakah ginjal seseorang itu bagus apa tidak dengan melihat kadar uriumnya. Kalau uriumnya bagus, oke, ginjalnya masih bagus. Tapi kalau uriumnya tinggi, ini berarti mengalami kerusakan ginjal atau gangguan ginjal. Urium dan urea itu sama, ya. Sama, urium dan urea, rumus molekulnya sama. Ini terdapat dalam air seni sebagai hasil akhir dari metabolisme protein. Jadi kalian lihat ya, CO, NH2, NH2. Makanya kalau kita pipis, kita buang air kecil, ya, yang laki-laki ini terutama ya, kan suka malas siram ya. Dan juga mereka kalau BAK-nya kan berdiri ya, orang gitu ya. Ya nggak? Jadi kadang nggak disiram lagi. Dengan suhu ruangan, gugus amonia ini, gugus NH2 ini, dengan adanya hidrogen dalam ruangan, ini akan terbentuk menjadi NH3. Makanya jadi baunya pesing. Pesing, karena tadi. Jadi NH2-nya menjadi NH3, jadi pesing. Padahal sebenarnya, kalau sunnah Rasul boleh nggak sih kita BAK-nya berdiri? Harus. Kenapa duduk? Ya Rasul. Karena kalau berdiri tekanannya tinggi loh. Ya, makanya nanti kalau udah tua jadi prostat. Makanya duduk, kalau duduk kan tekanannya agak rendah. Nah itu tapi sekarang ini banyak sudah kajian-kajian kenapa, maaf yang non muslim ya, kenapa anjuran Rasul itu banyak dianjurkan seperti itu, dilakukan seperti itu. Setelah ditelaah secara ilmiah memang ada baiknya. Cuman kita tadi kan udah kebiasaan biarin aja. Pokoknya coba kalau kita pergi ke hotel-hotel yang bagus ke toiletnya ya, nggak ada tempat BAK laki-laki yang bisa duduk. Lalu berdiri yang siap pakai untuk berdiri gitu ya. Enggak, kan kalau kita di rumah kan toiletnya toilet duduk itu ya. Kalau di sana enggak, kalau BAK tuh langsung diri aja. Kayak apa? Ya, sekarang obat. Ya selesai nanti. Oke, obat. Obat ini analgetik antipiretik, dia jadi mengurangi rasa nyeri ya, tanpa menghilangkan kesadaran, juga dapat menurunkan suhu tubuh ketika kita demam. Senyawanya ini macam-macam ya, ada asam salisilat atau asetosal dan yang lain-lain. Bisa dilihat di sini rumusnya ya, dan juga berat molekulnya. Kemudian ada juga golongan narkotika, kodein ya. Nah, dia ada bentuk kombinasi dengan analgetik non steroid ya. Misalnya seperti paracetamol, asetosal dan ibuprofen. Kemudian ada juga yang golongan salisilat, contohnya asetosal. Ini juga anestetik ini. Kemudian ada aktivitas asetosal ini dia sebagai anti trombotik ya, kemudian anti inflamasi juga bisa. Ada juga analgesik dan juga sebagai antipiretik. Contoh golongan paracetamol yang lain adalah acetaminophen atau nama umumnya kita suka paracetamol. Apa guna paracetamol? Nurun panas tuh kan? Taunya nurun panas, padahal dia tadi analgesik, antipiretik. Analgesik apa? Mengurangi rasa sakit, rasa nyeri. Jadi nggak harus demam. Kalau kita sakit gigi, kalau kita pusing, boleh makan paracetamol. Kalau dia analgesik, antipiretik. Ya bukan antipiretik saja. Jadi kalau kita demam atau kita pusing boleh makan. Kemudian acetaminophen ini dia jadi ada beberapa orang yang kontraindikasi ya terhadap aspirin yang memiliki penyakit ginjal. Jadi bisa diberikan acetaminophen ini tidak dianjurkan untuk orang yang memiliki penyakit ginjal. Kemudian ada golongan dipron ya, contohnya adalah namanya metampiron. Ini ada beberapa yang tidak dipasarkan lagi, tapi kalau di Indonesia masih ada nih Antalgin ya. Nama umumnya Antalgin, tapi sebenarnya adalah metampiron. Jadi ada beberapa obat yang masih
mengandung metampiron. Metampiron ini bersifat antigetik ya, analgetik, kemudian juga antispasmus ya. Ini untuk mengurangi kejang otot. Golongan lain ada tramadol ya. Kemudian ada tramadol ini biasanya untuk trauma ya atau kecelakaan patah tulang dengan menghambat COX enzim siklooksidase secara spesifik dan tidak menyebabkan iritasi lambung. Ada juga analgesik yang lain, morfin. Ini jenis-jenisan dari narkotika ya. Ada heroin, ada morfin, ada juga naloxon. Kemudian ada juga hipnotika sedatif, kelompok yang dapat menyebabkan tenang ataupun seperti tidur atau hipnotis ya. Dikelompokkan dengan antipsikotik. Ini digunakan biasanya untuk banyak yang digunakan orang sebagai untuk bunuh diri ya, kegiatan reaksi terlarang ataupun fasilitas serangan seksual atau perkosaan kencan. Jadi kalau di luar situ seandainya dia ada date nih sama cewek, nanti di minuman cewek itu dikasihin obat golongan ini sehingga cewek tadi menjadi tidak sadarkan diri kemudian dilakukan pemerkosaan. Itu kalau di luar banyak sekali, kalau di Indonesia ini kayaknya belum, karena di Indonesia kalau mencari obat seperti itu kan harus pakai resep, agak susah. Ini juga banyak berapa kematian yang dikaitkan dengan overdosis dari obat penenang hipnotis. Kemudian ada ini namanya phenobarbital atau luminal natrium ya, biasanya digunakan untuk depresan saraf pusat ya, kemudian sistem saraf pusat dengan menekan korteks motorik dengan dosis kecil. Ini phenobarbital ini biasanya diberikan pada orang yang mengalami step, ya, sehingga dia menjadi lebih rileks sehingga tidak terjadi kejang-kejang lagi. Kemudian ada kloralhidrat juga, ya. Ini kloralhidrat ini digunakan biasanya ditambahkan pada minuman yang beralkohol dulunya ya. Saat ini kloralhidrat digunakan terutama untuk sedasi prosedural. Kloralhidrat ini juga sepenuhnya diserap oleh saluran pencernaan dan metabolisme dengan cepat ya. Kemudian propofol juga ini adalah sedatif hipnotika yang merupakan short action dalam waktu yang pendek dapat digunakan secara luas, secara klinis untuk induksi anestesi dan sedasi prosedural. Kemudian antibiotik ini untuk jamur dan bakteri ya. Kemudian bisa untuk bakterinya itu macam-macam, juga untuk bisa juga untuk virus. Ada klorampenikol, kemudian cara kerjanya adalah menghambat sintesa protein pada subunit 50S ribosom bakteri. Maaf Ibu ngebut karena waktunya udah hampir habis. Tetracycline ya. Kemudian spektrumnya luas juga, bisa gram positif dan gram negatif. Ada penisilin derivat. Penisilin derivat ini ada ampicillin. Besok besok kalau praktikum satu kelas itu untuk pengenalan ampicillin nggak usah semua kelompok melakukan. Cukup satu kelompok aja. Cukup kelompok 5 aja yang tengah-tengah lakukan ya besok ya. Yang di rumah juga dengar ya. Kelompok 5 aja, grup 5 aja yang melakukannya. Nanti ambil sedikit serbuk ampicillin, masukkan dalam cawan porselin. Kemudian cawannya dijepit, ditaruh di atas api sampai warnanya gosong. Enggak usah dicium, nanti baunya akan tercium sendiri. Seruang-ruangan itu pasti ribut. Ini bau apa sih? Bau apa sih gitu loh. Ya, itulah bau khas ampicillin. Baunya seperti bau rumah sakit. Ada yang bilang, Bu, kayak karbol rumah sakit. Iya. Tapi enggak, sebenarnya itulah khas dari baunya ampicillin. Jadi, untuk apa sih kita mengenal macam-macam identifikasinya obat? Kalau seandainya kita ketemu obat nih, enggak tahu nih mereknya apa. Bisa dilakukan dengan identifikasi secara itu. Kemudian, ada juga cloxacillin, ya. Ada juga antiseptik untuk membunuh kuman ya, ada povidone iod. Kemudian ada juga povidone iod ini contohnya adalah betadine ya. Kemudian ada juga merboronum atau mercurochrome ya. Ada juga hexachlorophene. Ini adalah antiseptik. Sifatnya juga berbeda-beda dari masing-masing itu ya. Dan tadi kalau ini dia bisa digunakan untuk anestesi, bukan anestesi ya, untuk apa? Antiseptik pada sediaan untuk operasi sebelum itu kan dokternya harus mencuci tangannya. Kalau lihat kan tangan dicuci-cuci gitu, pegang gini. Itu menggunakan antiseptik tadi. Yang selanjutnya anestesi. Anestesi ini membuat saraf kita itu seolah-olah
menjadi rileks dan tenang, tidak merasakan apapun terhadap respon yang diberikan. Contohnya etil klorid. Etil klorid ini disemprot ya. Biasanya diberikan pada lokal, disemprot seperti itu. Contohnya kalau seandainya kita mau cabut gigi ya, disemprot di gigi yang akan dicabut, begitu tidak terasa lagi kebas, itu baru dilakukan pencabutan gigi. Kemudian ether anestesi tadi seperti yang Ibu ceritakan, ether dia merupakan cairan yang transparan dan bau khas dan mudah bakar dan meledak. Ini juga merupakan, jadi ether yang kita gunakan adalah biasanya di etil ether atau petroleum ether. Ini sama anestesi semua. Kemudian kloroform. Kloroform ini juga sama sebagai anestesi juga, tapi kekuatan anestesinya lebih kuat dibandingkan ether sampai 5 kali. Tidak digunakan karena bisa toksik pada hati dan ginjal sehingga tidak digunakan untuk manusia. Nah, ini adalah klasifikasi isomeri dari anestesi ya. Kalian bisa lihat nanti perbedaannya. Nah, reaksi senyawa organik. Reaksi senyawa organik di sini ada namanya reaksi adisi, ada reaksi eliminasi, ada reaksi substitusi, ada reaksi reduksi atau hidrogenasi, ada juga reaksi oksidasi, dan juga ada reaksi polimerisasi. Terakhir adalah reaksi esterifikasi. Yang sudah tahu dari 7 ini reaksi mana? Adisi, kayak tadi ya, halogen. Esterifikasi tadi kan, asam karboksilat ditambah dengan suatu alkil, bisa terjadi ester. Kalau eliminasi, kebalikan dari reaksi adisi. Substitusi, penggantian. Reduksi, pengurangan. Oksidasi, kayak redok tadi loh. Ya, reaksi redok. Oke. Adisi tadi ya. Ini adisi ini banyak digunakan untuk menentukan ketidakjenuhan suatu asam lemak. Contohnya kita bisa menentukan berapa sih tingkat kejenuhan dari suatu minyak. Nanti kita praktikum nih di lab ya. Berapa sih dia? Mana yang mengandung ketidakjenuhannya lebih banyak dibandingkan yang lain dari macam-macam minyak. Nanti minyaknya ada macam-macam. Minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak kedelai. Kan beda-beda ya. Yang kita pakai minyak apa biasa? Minyak sawit. Beda dari minyak kelapa apa? Apa? Minyak kelapa yang gimana, yang putih ya? Hah? Ya kan prosesnya diproses dulu biar terjadi minyak. Biasanya digodok dulu, nanti udah lama, nanti jadi minyak baru dipisahkan. Tapi ada kok yang tidak dengan menggunakan panas, tapi menggunakan katalis supaya terjadi minyak. Kemudian eliminasi ya, eliminasi ini dia pengurangan ya. Kalau adisi penambahan, dia eliminasi ini adalah pengurangan pengeluaran 2 buah gugus dari ikatan tunggal membentuk ikatan rangkap. Kemudian reaksi substitusi di sini ya, pemindahan ya, masing-masing menggantikan atom H dengan halogen. Kemudian reaksi reduksi ini contohnya adalah NAD plus dengan H plus ya, dengan ada ATP ini menjadi zat produksi NADPH. Ini untuk menyimpan energi, manfaatnya adalah untuk mempertahankan sel darah merah dalam tubuh kita. Reaksi oksidasi ini bisa menggunakan KMNO4 ya, di mana warna KMNO4 ini akan hilang. Bisa juga I2-nya akan hilang jika digunakan untuk analisa kuantitatif vitamin C. Dulu nih kakak-kakaknya ada nih analisa kuantitatif untuk menentukan kadar vitamin C, tapi kalian tidak ada nih. Reaksi polimerisasi biasanya adalah penggabungan dari beberapa senyawa olefin untuk membentuk senyawa yang baru yang lebih kompleks. Ini reaksi polimerisasi ya. Kemudian reaksi esterifikasi adalah asam karboksilat bereaksi dengan aldehid ya. Ini asam karboksilat bereaksi dengan aldehid dengan menggunakan asam sulfat pekat. Ini akan terbentuk senyawa ester. Asam sulfat di sini adalah sebagai katalis. Ingat ya, sebagai katalis. Apa fungsi katalis? Kalau mempercepat reaksi nggak usah banyak-banyak ngasihnya. Kalau ini 1 mili, ini 1 mili asam sulfat pekat. 1 mili juga. 2 tetes saja cukup. Kalau ini 1 mili juga waktu dipanaskan, SO2-nya yang akan terhisap oleh kalian. Jadi cukup teteskan 2 tetes, kemudian panaskan karena dia sebagai katalis bukan sebagai senyawa pereaksi. Ya.
mempunyai bau yang khas dan bisa sebagai esensi buatan. Ini adalah reaksi esterifikasi. Ini yang akan kalian lakukan nanti di lab ya. Ada 3 macam, asam astat dengan etanol atau metanol. Ini menjadi etil atau metil etanoat ya. Baunya tuh seperti di bawah itu tuh. Apa itu? Apa ini? Balon, tulisannya gitu kan? Baunya banyak kan? Nanti baunya seperti itu. Baunya balon tiup. Bukan balon tiup karet, tapi balon tiup seperti itu. Nanti dicium baunya. Ibu harap nanti pembuatan ester semuanya cium ya. Karena nanti waktu OSP ini pasti akan keluar ini. Dari 3 ini pasti ada 1 yang keluar. Kemudian asam benzoat. Maaf Ibu endorse ya. AW yang Ibu keluarkan. Sebenarnya rasanya seperti rasa sarsaparilla atau rasa pisang. Sarsaparilla. Tahu sarsaparilla? Tahu. Kalau nggak tahu nanti besok ke gimana? Endorse lagi Ibu. Oke. Selanjutnya asam salisilat. Asam salisilat dengan metanol ini akan menjadi metil salisilat. Ini baunya nanti seperti bau balsem. Ya. Tadi kalau pembuatan ester, kata Ibu jangan dicium langsung gini, tapi diusir dulu baunya. Oh iya, baunya. Oh iya benar. Jangan langsung. Gitu tadi ya. Nanti diusir dulu. Oke, ini contohnya ya asam salisilat dengan asam astat anhidrid ini akan menjadi asam asetil salisilat. Post test lagi.